Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang UJT berpasangan ya. Sebelum kita memahami bagaimana tata cara melakukan analisa data UJT berpasangan menggunakan CASP, maka sebaiknya kita memahami dulu konsep UJT berpasangan itu seperti apa. Oke? Mata kuliah ini akan saya sampaikan. Nama saya adalah Ghazali Rusyid Afandi, Prodi Psikologi FPIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baiklah, langsung saja disimak pemahaman tentang konsep UJT berpasangan itu seperti apa. Oke, UJT parametrik sampel berpasangan itu dikenal juga dengan UJT dependent atau UJT pengukuran berulang ya. Kenapa disebut dengan pengukuran berulang? Karena membandingkan dua rata di antara dua kelompok yang berkaitan. Ingat ya, berkaitan pada satu variabel terikat yang bersifat kontinu. Ingat, variabel terikatnya, variabel Y-nya adalah harus bersifat kontinu. Maka jika skala Anda adalah skala bentuknya tidak kontinu, maka harus dirubah dulu menjadi skala bentuknya kontinu, begitu ya. Kenapa? Karena datanya harus data Y-nya adalah data kontinu. Maka ketika Anda menggunakan skala Likert, maka skala Likert itu dianggap sebagai data kontinu nantinya, meskipun dia adalah skala ordinal, begitu. Karena total yang akan kita pakai untuk menguji data ini gitu ya. Nah, UJT berpasangan disebut juga dengan paired sample t-test. Ingat, di dalam SPS biasanya ada paired sample t-test, begitu ya. Nah, UJT berpasangan ini contohnya adalah melihat penurunan tingkat depresi Y ya sebelum pretest dan sesudah post-test 5 minggu melakukan program pelatihan relaksasi progresif. Artinya apa di sini? Bahwa analisa UJT berpasangan ini dilakukan untuk membandingkan antara pretest ya, pretest pada variabel Y dan post-test pada variabel Y juga pada sampel tersebut atau subjek tersebut, begitu ya. Maka untuk menjadikan apakah ada perbedaan di antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua, pretest dan posttest, maka dilakukan menggunakan paired sample t-test, begitu. Nah, rumusnya adalah bahwa statistik berpasangan itu sama dengan perbedaan rata antara kelompok yang berkaitan per standar error perbedaan rata. Sehingga dalam uji berpasangan itu ada dua hipotesa juga. Yang pertama adalah hipotesa 0 dan yang kedua adalah hipotesa kerja. Hipotesa 0 itu menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pasangan rata di antara dua kelompok. Kelompok yang mana ini, Pak? Kelompok pre dan kelompok post, gitu ya. Kalau hipotesa kerjanya menyatakan bahwa terdapat perbedaan pasangan rata di antara dua kelompok tersebut. Nah, syaratnya adalah bahwa dalam UJT berpasangan ini itu adalah satu sampel yang diukur menggunakan dua kali pengukuran, begitu ya. Itu yang disebut dengan berpasangan ya. Bukan beda subjek, tetapi satu subjek diukur dengan dua kali pengukuran pre dan post, begitu. Nah, itulah yang disebut dengan UJT berpasangan ya. Kita akan menguji apakah hipotesa 0 atau hipotesa kerja yang akan diterima dalam proses analisa data tersebut. Nah, ada beberapa asumsi-asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan UJT sampel berpasangan ya. Yang pertama adalah variabel terikat, variabel Y Anda harus diukur dengan skala yang kontinu. Skalanya kontinu, gitu ya. Kemudian variabel bebas harus berupa dua kategorikal kelompok yang berkaitan. Dalam hal ini skor setiap partisipan dipasangkan ke dalam dua kelompok tersebut. Contoh ini ada regulasi diri pre-test, kemudian ada regulasi diri post-test. Subjek 1 skornya sekian, kemudian post-test sekian. Subjek 2 pre-test sekian, skor post-test sekian. Maka inilah yang disebut dengan berpasangan, begitu ya. Inilah yang disebut dengan berpasangan. Oke. Syarat yang ketiga adalah data dari perbedaan antara dua kelompok yang berkaitan harus berterdistribusi normal, akan diuji menggunakan statistika nantinya. Ya. Kemudian tidak ada outlier yang signifikan pada perbedaan antara kedua kelompok ya. Outlier ini merupakan data yang sangat berbeda dari kelompok tersebut. Bisa jadi sangat terlalu tinggi dan terlalu rendah. Maka itu harus dikeluarkan, gitu ya. Apabila asumsi keempat asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan alternatif analisa non parametrik. Jadi jangan khawatir ketika ternyata data ini ternyata nggak normal, begitu ya, hasilnya nggak normal, maka Anda bisa menggunakan non parametrik.
Atau jika data Anda itu skalanya adalah skala bentuknya ordinal, maka Anda bisa menggunakan non parametrik dengan apa? Uji Wilcoxon Chain Rank. Oke, apa? Uji Wilcoxon Chain Rank. Ya, nanti akan saya ajari pada part 2 untuk uji T berpasangan ini, analisisnya. Nah, bagaimana kemudian tahap melakukan uji T berpasangan itu? Ya, untuk melakukan uji T berpasangan itu yang pertama adalah kumpulkan data yang akan diuji. Dua adalah susunlah hipotesisnya, hipotesa nol dan hipotesa kerja tadi itu, ya. Kemudian masukkan data ke dalam program JASP, ya. Kemudian lakukan uji asumsi. Nah, ini jika asumsi terpenuhi, lakukan uji parametrik menggunakan uji T berpasangan atau paired sample test tadi itu. Namun, jika ternyata uji asumsinya tidak terpenuhi, maka silakan menggunakan uji non parametrik. Apa tadi? Uji Wilcoxon Chain Rank. Ya. Kemudian setelah Anda melakukan analisa data, gitu ya, maka selanjutnya adalah mengcopy hasil outputnya dan membaca outputnya. Setelah itu laporkan hasil dari analisa data Anda, begitu. Nah, inilah tahapan di dalam melakukan uji T berpasangan. Bagaimana proses uji T berpasangan di JASP? Ikuti pada part 2 video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.